Anak Pulau berbagi berita. Baba News. Sahabat Baba Tupa, salam baku dapa. Semoga sehat selalu dan senantiasa diberkahi nikmat kesehatan, keselamatan untuk katong semua. Kronologi mencuatnya dugaan korupsi pembangunan proyek jalan senilai 4,5 triliun rupiah setidaknya telah memberi efek kejut kepada khalayak, terutama penggiat anti korupsi di tanah air. Betapa munculnya kabar dugaan korupsi pembangunan tol ini mengemuka pasca cuitan KPK melalui akun resminya di Twitter. Tidak sedikit orang yang kemudian penasaran bagaimana kronologi korupsi jalan tol 4,5 triliun rupiah ini. Bagaimana bisa terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi yang diketahui sejak awal getol dengan sikap anti korupsi. Bahkan untuk itu rezim ini yakin dengan program revolusi mentalnya. KPK mengungkap daftar kelola jalan tol Indonesia sejak tahun 2016. Penambahan total jalan tol sepanjang 2.923 km ini ternyata memiliki potensi kerugian negara. KPK juga membeberkan beberapa pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang rangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Kok bisa? Dan KPK juga telah menyampaikan temuannya secara berturutan, mulai dari proses perencanaan hingga berujung pada potensi kerugian negara. Pertama, pada proses perencanaan KPK menemukan masalah pengaturan pengelolaan jalan tol yang masih menggunakan aturan lama. Rencana pembangunan tidak mempertimbangkan perspektif baru seperti kompetensi ruas tol dan alokasi dana pengadaan tanah. Yang kedua, pada proses lelang, KPK menemukan bahwa tidak terdapat dokumen informasi yang cukup atas kondisi teknis dari ruas tol. Informasi yang tidak tepat justru membuat pemenang lelang harus melakukan penyesuaian yang mengakibatkan tertundanya proses pembangunan proyeknya. Yang ketiga, pada proses pengawasan. Nah, ini yang justru menjadi pembicaraan hangat, bahwa ada sejumlah pejabat yang menjadi komisaris. Lembaga anti korupsi ini menyoroti belum adanya mitigasi permasalahan terkait pemenuhan kewajiban Badan Usaha Jalan Tol. Tentu pelaksanaan kewajiban BUJT tidak terpantau secara maksimal kalau personil pengawasannya justru menjadi komisaris. Dan yang keempat, berpotensi adanya benturan kepentingan. KPK dalam hal ini menyoroti investor pembangunan yang didominasi oleh 61,9% kontraktor pembangunan, yakni BUMN Karya. Ini mengakibatkan benturan kepentingan dalam proses pengadaan jasa konstruksi tidak bisa dihindari. Dan yang kelima adalah aturan lanjutan, di mana ini terkait dengan mekanisme penyerahan pengelola jalan tol yang belum ditemukan, yaitu mekanisme pasca pelimpahan hak konsesi dari BUJT kepada pemerintah justru menjadi rancu. Yang terakhir, KPK melihat adanya potensi kerugian negara akibat lemahnya pengawasan. Sejumlah BUJT dinilai tidak membayarkan kewajibannya yang dimiliki, sehingga ada potensi menimbulkan kerugian negara hingga 4,5 triliun rupiah. Sahabat Baba Tupa, kabar dari KPK soal dugaan korupsi ini memang bikin asing. Menuai banyak respon dari masyarakat. Tidak sedikit yang menilai ciutan ini berindikasi kabar baik, kabar gembira. Karena temuan ini bisa jadi gates atau pintu masuk lebih dalam untuk kemungkinan temuan yang lebih besar.
Namun sebagian yang lain justru menganggap hal aneh. Pasalnya, kemana saja KPK sejak tahun 2016? Mengapa baru diungkapkan sekarang? Mungkinkah KPK menilai jika dibandingkan dengan dana investasi yang lebih dari 500 triliun itu, maka nilai korupsinya cenderung kecil yang hanya kurang lebih 4,5 triliun rupiah? Deputi Pencegahan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Pahala Nainggolan menyebutkan beberapa pejabat di Kementerian PUPR, khususnya di Badan Pengatur Jalan Tol BPJT yang rangkap menjadi komisaris di Badan Usaha Jalan Tol BUJT. Nah, BPJT itu kan mengawasi pembangunan jalan tol. Lalu kenapa ada 5 orang BPJT ternyata komisaris di jalan tol? Bagaimana bisa? Bagaimana mekanisme pengawasannya kalau seperti ini? Kamu nanya. 5 BUJT yang kursi komisarisnya diduduki oleh pejabat di BPJT adalah PT Jasa Marga Relasi Basnes, PT Citra Marga Nusapala Persada, PT Krishna Kusuma Diana Marga, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, dan PT Trans Marga Jateng. Ia seperti peran ganda Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR sekaligus komisaris utama di PT Jasa Marga yang pengangkatannya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB pada 8 Februari 2023 lalu. Kalau sudah dirangkap dan kalau sudah bercampur, ya gado-gado jadinya. Karena salah satu titik rawan korupsi ketika tidak bisa dibedakan mana pengawas dan mana pekerja. Sebagai contoh, pemerintah yang sudah membebaskan lahan jalan tol membelinya dari pemilik lahan senilai kurang lebih 4,5 triliun rupiah dengan perjanjian akan dikembalikan oleh BUJT saat pekerjaan selesai. Ternyata sampai sekarang belum terbayar. Ya memang, karena mereka juga di dalamnya, dampaknya negara yang sekarang kita hanya bisa berharap keberanian dan konsistensi KPK segera menyelesaikan dugaan korupsi ini secara terang benderang. Kita juga berharap nilai 4,5 triliun rupiah yang diduga korupsi menjadi awal membuka nilai korupsi yang lebih besar lagi. Sahabat Baba Topa, sampai baku dapat di kabar Baba News berikutnya. Salam Indonesia Maju.